Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Kinderland episode 9. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Diakhiri dengan mereka menikmati hidangan penutup dan Sarang berniat akan memasak untuk Kwon suatu hari nanti. Di Mall Alangga, mereka terlihat lesu karena kurang dari target, namun berubah bahagia saat ada pelanggan terakhir. Di lain tempat, mereka tengah mengucapkan selamat kepada Pyonghwa karena yakin ia akan dipromosikan menjadi purser. Pursernya datang mengatakan kalau tim mereka menjadi nomor 1, bahkan Pyonghwa diberikan hadiah. Namun yang menjadi purser bukannya Pyonghwa melainkan Mina, yang membuat mereka terkejut, dan Pyonghwa terlihat kecewa dengan itu. Mina meminta maaf atas apa yang telah terjadi, namun kata-katanya menyinggung perasaan Pyonghwa. Pyonghwa yang tengah sendiri dihampiri oleh Raon yang memberikan semangat dan mengajaknya jalan-jalan sekarang menggenggam tangan Pyonghwa. Saat hendak masuk ke hotel, Pak No memberitahu pegawai hotel terlama yaitu bekerja selama 30 tahun kepada Kwon. Dan ia juga bertemu Sarang. Di dalam lift, mereka terlihat happy yang membuat Pak No curiga. Bahkan Kwon mengeluarkan Pak No demi mengantar Sarang. Cara yang Kwon berikan membuat Sarang kelepek-kelepek. Kwon mengamati Sarang yang tengah bekerja yang membuat staf di sana tak nyaman lalu meminta Sarang untuk menanyakannya. Sarang meminta Kwon pergi namun Kwon malah berdalih kalau ia seperti itu karena ingin melihat Sarang, yang membuat Sarang gelagapan dan meneriakkan nama Pak Go, yang membuat suasana menjadi canggung, dan mau tak mau Kwon harus pergi. Kwon yang masih bekerja mendengar pembicaraan tamu yang menanyakan restoran di suatu tempat, namun laki-laki itu tak tahu. Mendengar itu, Sarang memberikan sebuah catatan. Hal itu membuat Seo mengucapkan terima kasih. Apalagi Sarang menganggap kalau mereka itu adalah keluarga, bahkan meletakkan buku itu di sana. Di sebuah ruangan mereka tengah membahas perayaan 100 tahun King Hotel, dan Kwon tetap bersikeras untuk mengurus perayaan itu tanpa bantuan Bu Go, dan ayahnya menyetujui hal itu. Setelah rapat selesai, Kwon kembali dan pintu tiba-tiba dibuka oleh Sarang yang meminta waktu untuk berbicara. Sarang tahu kalau laki-laki itu marah dan berusaha meminta maaf dengan cara memeluk Kwon. Namun Kwon malah seperti menolak pelukan itu yang membuat situasi terbalik. Begitu memasuki ruangan, Kwon mendapatkan sebuah pelukan. Namun ia malah mendorong Pak No. Pak No bangga karena Kwon berani melawan Bu Go. Kwon menceritakan apa yang menjadi bebannya, namun Pak No menanyakan kenapa laki-laki itu menolak pelukan, yang membuat Kwon berteriak kalau ia paham akan sebuah hubungan, dan meminta Pak No pulang. Sedangkan Bu Go sekarang kembali mengatur siasat, dan ia berniat mengundang para relasinya. Kwon hanya boleh menguasai acara, tapi tak dengan tamu. Di perjalanan, Kwon melihat tukang bunga. Ternyata ia membawa bunga itu untuk bertemu nenek Sarang. Untung saja dengan kedatangan Kwon bisa menyelamatkan nenek Sarang yang hampir terjatuh, namun tetap saja dibawa ke rumah sakit. Kwon meminta agar nenek tetap di rumah sakit sampai diizinkan pulang. Nenek menanyakan perasaan Kwon kepada cucunya, dan ia menyetujui, akan tetapi walau bagaimanapun ia harus tetap menyatakan perasaannya kepada Sarang. Tak berapa lama Sarang datang dengan cemas. Dengan neneknya ia tak bisa hidup kalau sang nenek tiada. Di kedai mereka berniat memperbaiki lampu, namun Kwon malah memperparah keadaan. Saat ingin mengambil ponsel di mobil, mereka malah syalala. Sarang meminta Kwon untuk diam, namun Sarang malah membuat Kwon pingsan. Kwon menyatakan perasaannya yang mendapatkan sambutan bagus. Ketika hendak tidur, Kwon menggenggam tangan Sarang. Keesokannya nenek kembali sedangkan Kwon melihat Sarang tertidur. Begitu pintu terbuka, nenek langsung mensliding Kwon. Ia berusaha menjelaskan, namun nenek malah mempertanyakan apakah ia bukan laki-laki sejati. Nenek mengajak Kwon ke pasar, namun ia malah diinterogasi oleh teman-teman nenek. Nenek mengatakan kalau Kwon adalah laki-laki yang mengejar Sarang dan terjadilah aksi memuji cucu masing-masing. Nenek mengajak Kwon untuk membuat buku bank KPR. Saat sudah berada di depan rumah, Kwon mengajak Sarang untuk ronda lagi.
Tapi hal itu gagal karena sahabat soleha memanggil Sarang. Mereka meluahkan apa yang mereka rasakan. Daul gagal mendapatkan trip liburan, Penghua gagal menjadi purser dan Sarang hanya mendapatkan bros sebagai pegawai terbaik. Mendengar itu, Guor marah dan berjanji akan memperbaikinya. Ia meminta Pak No segera memproses ketiga staf terbaik itu untuk liburan. Di Madara mereka mengucapkan terima kasih. Saat melihat Pak No dari kejauhan, dengan cepat Guon berlari menutup mulut laki-laki itu saat akan menyebutkan namanya. Dan di sana Guon tak bisa berbuat banyak. Dan Pak No diperkenalkan sebagai asisten eksekutif Yo Sang-sik. Guon harus mau diperalat oleh Pak No dan mereka pun pergi liburan dengan semangat 45. Dan episode 9 pun berakhir, lanjut episode 10.